Allah sampaikan di dalam 25 ini, laqad nasarakumullah, sungguh Allah sudah bantu kalian, fi mawatina katsirah, pada beberapa tempat peperangan, wa yauma Hunain, demikian juga Allah sudah bantu kalian di perang Hunain. Kita mengetahui bahwasanya perang-perang besar yang diikuti oleh baginda Rasul itu cukup banyak. Yang paling besar itu, yang paling sering diulang-ulang ataupun disampaikan itu ada perang Uhud misalkan, ada perang Badar, dan ada perang Hunain. Dan di antara yang 3 perang yang besar ini, yang cukup sering diulang itu perang Uhud dengan perang Badar. Perang Hunain itu jarang disinggung oleh ustaz-ustaz kita. Maka pagi ini insyaallah kita singgung sedikit tentang perang Hunain. Bapak Ibu rahimakumullah, di perang Hunain ini itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Tadi kita sampaikan 13 tahun Nabi di Makkah, nanti 10 tahun di kota Madinah. Sudah 8 tahun beliau membangun kota Madinah, nanti beliau kan balik lagi ke kota Makkah untuk mengambil ataupun membebaskan kota Makkah, yang disebut dengan Fathu Makkah, membebaskan kota Makkah dari cengkeraman kemusyrikan. Beliau dahulu diusir dari kampung halaman beliau, sekitar 13 tahun berdakwah di kota Makkah itu, pindahlah ke kota Madinah. 8 tahun beliau bangun kota Madinah ini. Maka ketika kekuatan itu sudah kuat, metode daerah ataupun membangun negara itu sudah benar, sudah baik, dan mereka sudah bisa memajukan Madinah, meskipun dari segi daerah Madinah itu tak juga merupakan bahagian negara yang subur. Kalau negara yang subur disampaikan ahli sejarah itu diantaranya Mesir, itu bahagian daerah yang dinilai agak bisalah untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Madinah tidak. Bapak Ibu rahimakumullah, singkat cerita beliau balik lagi ke kota Makkah untuk membebaskan kota Makkah ataupun yang dikenal dengan Fathu Makkah. Ayat Fathu Makkah pun enak-enak. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika. Enak-enak ayatnya itu. Atau juga ada di ayat ataupun surah yang terakhir, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau bantuan Allah dan Fathu Makkah itu sudah berlangsung, maka engkau akan lihat banyak orang-orang ini akan memeluk agama Islam. Dan memang Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Nabi balik ke kota Makkah dan bisa menguasai Makkah, maka suku yang terkuat ataupun yang topnya di Makkah ketika itu adalah suku Quraisy. Maka beliau mengakui kenabian Nabi Muhammad dan memeluk agama Islam. Demikian juga dengan suku-suku kecil lainnya mengakui kenabian Nabi Muhammad, artinya tunduk dengan metode ataupun dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, singkat cerita, ketika jumlah ini sudah banyak, maka baliklah Nabi lagi ke daerah beliau, ke kota Madinah untuk melanjutkan dakwah di kota Madinah. Bapak Ibu rahimakumullah, yang terjadi adalah meskipun di ayat tadi disebutkan bahwasanya banyak suku yang masuk ke dalam agama Islam, tapi masih ada suku-suku yang tak mau tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Ada suku Saqif sama suku Hawazin. Itu 2 suku yang masih tetap ngotot untuk melawan Nabi Muhammad SAW. Maka jelang 3 bulan setelah Fathu Makkah itu sudah dikuasai, maka meletuslah perang Hunain. Nah, perang Hunain itu ada daerah namanya daerah Hunain. Bapak Ibu rahimakumullah, hal ini kita ceritakan karena ayat ini menyebutkan di belakangnya iz a'jabatkum kathratukum, jumlah sudah banyak, kita merasa enak, kita merasa nyaman, maka disitulah yang menyebabkan di perang Hunain itu kita kalah. Padahal Rasul SAW pernah sampaikan di awal-awal itu, Nabi sampaikan insya Allah esok meletus perang, seluruh yang dibawa oleh suku Saqif sama Hawazin itu
akan menjadi ghanimah, akan menjadi milik kita kaum muslimin. Dan bahkan kaum Saqif sama Hawazin itu Bapak Ibu rahimakumullah membawa semua harta benda mereka. Anak-anak dibawa, perempuan-perempuan dibawa, bahkan suku, ketua suku Hawazin sama Saqif ini sampaikan ke pemudanya, kepada tokohnya, jangan dibawa perempuan. Kalau perang tak boleh bawa perempuan. Anak-anak jangan dibawa. Nanti kalau kalah kita, maka habislah, kita akan dihilang.